Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini kita reviewkan mengenai perendaman pupuk untuk pengkocoran ketiga ya. Nah, ini kemarin kita janji pupuk apa aja yang kita masukkan. Ini ada perubahan dalam pengkocoran ketiga ya. Perubahannya adalah kita memakai ultradap, sahabat tani ya. Kita masukkan ultradap karena ultradap ini juga sebagai perangsang akar ya, bagus untuk masa fase vegetatif ya, dalam fase pembungaan ya, fase baru tanam. Terus di sini dia ada untuk menyehatkan daun, akar, komplit ya dari ultradap. Ultradap ini ada kandungannya 12% untuk nitrogennya, sahabat tani. Nitrogen 12% dan fosfatnya 60%. Ini besar fosfatnya. Lalu kita tambahi juga CPN KNO3 merah, sahabat tani, dari Pak Tani ya. Ini pun Pak Tani, kita sama-sama KNO3 dan ultradap ini produk dari Pak Tani. Nah, kalau di KNO3 ini kandungan dari nitrogennya adalah 15% dan kalium 15%. Kali ini kita tidak memakai ZA, sahabat tani. ZA nya kita berhentikan dulu. Kita masukkan ultradap karena di sini ada kandungan nitrogennya ya 12%, ditambah di kandungan nitrogen pada KNO3 ini 15%, tapi berbentuk dia nitrat ya kan. Terus kaliumnya ada 15%, tapi kita tetap masih pakai KCl dan NPK gitu ya. Jadi buat sahabat tani, ini kita terangkan sedikit. Kalau kita memakai pupuk ya, baik pupuk ultradap, terus CPN dan boron, kita harus tetap masukkan NPK 1616, sahabat tani. Ini adalah sebagai pelengkap dan pendorong ya. Ibarat katanya inilah pasukan perangnya gitu. Kok pasukan, inilah komandannya dan ini adalah pasukan-pasukannya gitu ya. Jadi untuk penguatnya adalah ini. Kalau kita hanya beri ini saja, kita tidak beri NPK, dia proses untuk simulasinya untuk penyerapannya ke tanaman itu agak lambat gitu. Tapi kalau disertai dengan NPK 1616 ini cepat untuk simulasi penekanan penyerapan unsur ya, penyerapan unsurnya cepat gitu ya. Jadi harus disertai dengan NPK 1616 gitu. Jadi untuk per 1000 batang ya, untuk per 1000 batang KCl nya tetap untuk pengkocoran ketiga ini, KCl nya tetap setengah kilo, NPK nya tetap 1 kilo, KNO3 merahnya setengah kilo, dan ultradapnya setengah kilo. Ingat ya sahabat tani ya, untuk takaran 1000 batang, ultradapnya setengah kilo, KNO3 nya setengah kilo, KCl nya setengah kilo, NPK nya 1 kilo. Nah, untuk pengkocoran keempat nanti sudah berubah lagi, sahabat tani ya. Pengkocoran keempat tetap sudah berubah lagi, makanya tetap tonton terus di Bintang Tani. Bagi sahabat tani yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk kita campur nih ya, direndam biasa. KCl, ultradap bentuknya kristal, sahabat ya, putih kristal seperti ini. Kalau KNO merah dia berbentuk butiran seperti ini. Nah, sudah tinggal pengkocorannya. Oke sahabat tani. Nah sahabat tani, ini kemarin sudah masuk pengkocoran, baru pengkocoran kedua ya. Ini batangnya sudah seperti ini perubahannya, bisa dijom ya, sudah mulai putih. Inilah masuk karena ZA itu, sahabat tani, yang saya bilang ya. Nah, ini adalah satu pohon ada di sini yang belum makan ya, ini baru disisip seperti ini. Nah, namun ini sudah putih, nanti dia akan membesar ininya ya. Nah, kalau yang sudah hidup normal seperti ini, sahabat tani, ini udah normal nih, udah normal ya.
batangnya sini sudah putih dan normal udah rata-rata sahabat tani ya. Boleh dijom ini berjalan, sudah normal, sudah besar, dia mulai membesar. Dan sahabat tani, tunasnya dari ketiak-ketiak daun ini sudah mulai bermunculan ya. Ini menandakan tanaman ini sudah hidup normal dan makan penyerapan unsur hara ada yang terkandung di dalam tanah. Besok kita lakukan pengkocoran ketiga. Oke. Takaran atau dosisnya untuk per satu gembor atau satu ember masih sama sahabat tani ya, masih 1/4 liter seperti ini. Dicampur air bersih. Ini yang di ember adalah udah takaran satu gembor gini ya sahabat tani ya, satu gembor satu corong. Ukuran satu gembor ini. Jadi daripada kita bolak-balik, kita membawa satu gembor dan satu ember itu ya. Yuk kita amati setelah sudah melakukan pengkocoran ketiga ini ya. Ini pengkocoran ketiga pada tanaman yang berumur 14 HST ya sahabat tani. Ini sudah berumur 14 HST, pengkocoran ketiga ya, sudah membawa bunga. Karena kemarin bibit kita adalah kita tanam pada berumur 32 HSS ya, sudah ketuaan sebenarnya, tapi nggak masalah lah karena kemarin terkendala karena cuaca sangat panas ya. Nah inilah sudah perubahan ya selama tanaman berusia 14 HST ya, sudah mulai tumbuh tunas-tunas dari samping. Sebenarnya kalau sahabat tani mau melakukan perempelan, ini udah saatnya dirempel, tapi kita tidak lakukan perempelan sahabat tani ya. Kita nanti pelihara tunas yang tunasan induk, kecuali nanti tunas air baru kita rempel ya. Nah, ini pada sore ya daun hitam, nanti kalau pagi pada cabang V nya ini dia berbulu ya, berbulu itu menandakan pohon yang sehat gitu ya. Nah ini dia. Nanti ini belum saatnya untuk melakukan pembelahan sel ya, makanya ikuti terus video Bintang Tani kapan saatnya, waktu yang tepat untuk pembelahan sel cabai supaya tumbuh mudah kembali dan memacu pertumbuhannya. Bisa diikuti. Semua rata-rata sudah mengeluarkan tunas sahabat tani ya. Nah ini seperti ini rumput yang berada di sekitar lubang tanaman ini sudah bisa seharusnya kita bersihkan. Besok kita melakukan kegiatan untuk pembersihan rumput sahabat tani ya. Nah kita perhatikan di saat mengkocor seperti ini, kita perhatikan bagaimana pertumbuhan dari pucuk-pucuk daun sahabat tani ya. Pertumbuhan dari pucuk-pucuk daun. Ngobrol ya, dekat kameranya ya, biar tahu sahabat tani ya pertumbuhan dari pucuk-pucuk daunnya, dari batang ya, selama pertumbuhan 14 HST. Tumbuh sehat sahabat tani daunnya. Ini nanti kalau sudah berumur 20 hari
tengah gang ini akan tertutup dengan tunas-tunas menyamping sahabat tani, dan yang di pinggir ini sudah akan nampak gelap nanti ya di pada saat umur 30 HST 40 HST gitu ya. Dan ini sudah mulai nampak ya pertumbuhannya semua. Jadi oke sahabat tani, untuk pengkocoran ketiga ini sudah paham ya perkembangan dari selama kita melakukan pengocoran ya. Pupuk yang kita gunakan sudah sahabat tani tahu lah ya. Nanti untuk pengocoran keempat apalagi, makanya ikuti terus. Dan untuk besok melakukan penyepraian ketiga juga, apa saja insek dan fungi yang kita pakai, makanya tonton terus di video Bintang Tani. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan liputan ini, pemberitahuan ini, contoh dari pertanaman Bintang Tani, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.